Live RCTI Timnas Indonesia versus Singapura leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Timnas Indonesia akan kembali bertemu Singapura dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang akan ditayangkan oleh RCTI dan iNews TV pada hari Sabtu 25 Desember 2021 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama, dengan aturan gol tandang yang dihapus, tidak ada cara lain bagi tim asuhan Sintayong ke final Piala AFF kecuali menang. Normalnya dalam pertandingan babak gugur Piala AFF yang menerapkan format laga tandang dan kandang dikenal agresivitas gol tandang. Jika kedua tim yang bertanding punya agregat gol yang sama, yang dinyatakan lolos adalah tim dengan jumlah gol tandang yang lebih banyak. Namun Piala AFF 2020 digelar terpusat di Singapura karena pandemi COVID-19. Ini membuat semua tim yang bertanding di semifinal akan bertanding di satu venue saja, yakni di Stadion Nasional Singapura di Kallang. Oleh karenanya, aturan gol tandang dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, Indonesia yang di leg pertama bisa bermain imbang 1-1 dengan status tim tandang lawan Singapura tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di leg kedua, Garuda akan berstatus tuan rumah. Namun jika skor 0-0, laga akan berlanjut babak perpanjangan waktu. Lalu jika tidak ada yang berubah, adu penalti. Begitu pula jika skor 2-3, atau 4-, Singapura tidak akan diuntungkan karena mencetak gol tandang lebih banyak. Laga akan tetap berlanjut ke babak extra time untuk mencari pemenang. Jika skor tidak berubah atau tetap sama kuat, misal jadi 5-5 atau 6-, tetap berlanjut ke adu penalti. Dalam pertandingan leg pertama, Singapura dan Indonesia berbagi dalam penguasaan bola dengan 50,1% untuk The Lion dan 49,9% untuk Garuda. Soal jumlah tembakan juga demikian. Kedua tim sama-sama melepaskan 9 tembakan. Hanya saja Singapura lebih banyak menciptakan peluang tepat sasaran daripada Indonesia, 3 kali berbanding 2 kali. Yang terlihat dari leg pertama lalu adalah fisik timnas Indonesia yang terkuras. Di babak pertama, Garuda masih bisa bermain cantik, lantas unggul lewat gol Witan Sulaiman. Namun Singapura yang terlihat memiliki keunggulan postur tubuh dan ketahanan fisik bisa membalas di babak kedua lewat Iksan Fandi. Pelatih Singapura Tatsuma Yoshida mengakui anak buahnya gugup dalam mengatasi tantangan sebagai tuan rumah. Oleh karenanya, ia mengingatkan The Lion saat turun minum untuk kembali jadi diri sendiri. Saya memberitahu mereka, Anda tidak boleh lepas dari tanggung jawab atau ragu-ragu. Anda harus mencoba menunjukkan potensi penuh dan kualitas individu. Di babak kedua, penampilan kami lebih baik. Hasil ini mungkin tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk, kata Yoshida dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Singapura. Sepanjang Piala AFF 2020, Singapura sudah mencetak 8 gol. Uniknya, 4 gol dibukukan pada babak pertama, sedangkan 4 gol lainnya dicetak pada paruh kedua, tepatnya ketika laga tinggal bersisa kurang dari 30 menit. Artinya, konsentrasi The Lion tampak ampuh selama 90 menit. Selain itu, jika dilihat dari rekor kebobolan, Singapura yang terkoyak 4 gol saja di Piala AFF cenderung punya disiplin lebih baik pada paruh kedua. Dari 4 kali kebobolan itu, hanya sekali saja gawang The Lion terjebol pada babak kedua, sedangkan 3 lainnya adalah 45 menit awal. Ini cukup kontras dengan Indonesia. Garuda sudah mencetak 14 gol sejak babak penyisihan hingga leg pertama semifinal Piala AFF. Jika dirinci, hanya ada 3 gol yang dibuat setelah menit 60, masa-masa ketika kelelahan fisik meningkat. Sedangkan 11 gol lain dibukukan pada babak pertama atau awal babak kedua. Penampilan tim asuhan Sintayong juga cenderung memburuk pada paruh kedua. Ini sudah terlihat saat Garuda menghadapi Kamboja di pertandingan pertama, diikuti saat jumpa Vietnam dan Singapura. Sintayong tidak puas dengan kinerja timnya yang kedodoran di babak kedua. Ia menyiratkan ketahanan fisik selama 90 menit akan jadi pekerjaan rumah timnas Indonesia sebelum leg kedua nanti. Kami tahu ini akan jadi laga yang menantang. Saya pikir Anda bisa melihat pemain saya kelelahan di babak kedua.
Ini memberikan momentum untuk Singapura. Jadi sekarang kami perlu fokus dalam pemilihan dan bersiap untuk leg kedua papar Sintayong. Dalam leg pertama, Singapura menggunakan formasi 4-4-2. Namun pola ini tidak dapat bekerja dengan apik saat menghadapi Indonesia yang secara teknis bermain dengan 5 gelandang dalam formasi 4-2-3-1. Oleh karenanya pada babak kedua, pelatih Tatsuma Yoshida mengubah taktik dengan menarik Kapten Haris Harun untuk lebih ke belakang demi memperlancar distribusi bola. Dia juga memasukkan gelandang Anumantan Kumar untuk menambah kekuatan lini tengah. Kami butuh untuk lebih tenang di lapangan sehingga Haris lebih ke belakang. Saya ingin dia jadi distributor atau membuat build-up play dari belakang. Dalam situasi seperti itu, kami butuh menemukan solusi baru, kata Yoshida. Sebaliknya, Sintayong dikenal kerap mengubah formasi dan susunan pemain tergantung lawan yang dihadapi. Begitu pula saat berusaha menjaga keunggulan 1-0 dari Singapura di leg pertama. Ia masukkan Ivan Dimas yang piawai dalam distribusi bola untuk menggantikan Rahmat Irianto. Di luar itu, posisi penyerang tunggal masih jadi masalah untuk timnas Indonesia. Ezra Walian jadi pilihan utama dalam laga kontra Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Namun Sintayong punya alternatif ketika memilih Dedik Setiawan sebagai starter di partai melawan Laos. Sang penyerang Arema justru dipasang dalam starting 11 di leg pertama lawan Singapura. Bisa jadi di leg kedua nanti Ezra yang sudah mencetak 2 gol ditunjuk oleh Sintayong. Sang juru taktik asal Korea Selatan tampak sudah memperkirakan timnya akan kerepotan dengan Singapura dalam leg pertama lalu. Apalagi Indonesia baru saja habis-habisan menang lawan Malaysia 4-1. Menurut Sintayong, penting untuk tetap menjaga kurva performa anak asuhnya. Di dalam turnamen ada saatnya mengalami kesulitan. Kali ini kita dapat sulitnya. Jika kita beristirahat dengan waktu lama untuk recovery, kita bahkan mendapat hasil lebih baik melawan Singapura di pertandingan kedua, kata Sintayong. Total sudah ada 10 pertandingan yang terjadi antara Indonesia versus Singapura di Piala AFF dengan rincian 4 kemenangan The Lion, 3 untuk Garuda, dan 3 hasil imbang. Ini menunjukkan ketatnya persaingan antara kedua kubu. Indonesia dan Singapura juga sama-sama dalam kondisi lelah karena harus bermain 3 hari sekali. Kekuatan mental akan berperan penting untuk menentukan siapa yang layak lolos ke final. Detail penting lain layak diwaspadai oleh Indonesia. Singapura tercatat sudah 5 kali menembus semifinal dengan hanya sekali gagal mencapai partai puncak pada tahun 2008. Sebaliknya, Indonesia sudah 7 kali lolos ke semifinal Piala AFF. Namun mereka gagal 2 kali meneruskan langkah ke final, yaitu pada tahun 1998 dan 2008. Pada edisi tahun 1998, Garuda dikandaskan oleh Singapura. Sejarah inilah yang mesti dilawan oleh tim asuhan Sintayong.